Undang-undang tersebut dibuat oleh siapa? Ya, semua kita tentu tahu bahwa undang-undang dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Pertanyaannya lagi, kenapa dalam peraturan perundang-undangan tersebut begitu ringan saja hukuman terhadap para koruptor? Dan kenapa begitu enak saja mereka mendapatkan keringanan hukuman dengan pembebasan bersyarat? Enak saja mereka, sudah curi uang rakyat yang begitu banyak, terima sogokan sana-sini, korbannya adalah rakyat kecil, malah hukumannya diringankan. Sebenarnya yang salah di sini bukanlah undang-undangnya, tapi yang salah atau error di sini adalah mereka-mereka yang membuat peraturan perundang-undangan tersebut. Selasa 6 September 2022 adalah hari yang sangat melukai rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini bukan tentang kenaikan harga BBM yang berimbas pada kenaikan harga sembako. Karena kalau soal kenaikan harga BBM itu persoalan biasa, mengikuti ekonomi dunia yang memang sedang tidak baik-baik saja. Lagi pula kenaikan BBM itu tidak bertahan lama. Sebentar lagi juga harga BBM akan turun dan kembali ke harga normal. Persoalan kali ini adalah mengenai napi pencuri uang rakyat, yang mana begitu dengan mudah dan cepatnya napi koruptor ramai-ramai mendapat kebebasan bersyarat. Tidak tanggung-tanggung, total napi koruptor maling uang rakyat itu sebanyak 23 orang mendapat pembebasan bersyarat. Dari 23 napi maling uang rakyat itu, ada beberapa wajah yang cukup dikenal di kalangan masyarakat. Mereka-mereka itu terdiri dari ex-jaksa Pinangki Sirna Malasari, ex-gubernur Banten Ratu Atut Kossiah, lalu Mirawati Bisri, ada mantan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, ada ex-menteri agama Surya Dharma Ali, ex-gubernur Jambi Zumi Zola, ex-direktur utama PT Jasa Marga Desi Aryani, dan masih banyak yang lainnya lagi. Mereka memang dibebaskan tapi bersyarat. Baik bebas bersyarat maupun bebas murni menurut saya sama saja, yakni sama-sama bisa menikmati kembali udara bebas di luar dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan berinteraksi sosial dengan banyak orang. Cumannya yang menjadi pembedanya di sini bagi mereka yang bebas bersyarat adalah tidak bisa keluar jauh, apalagi sampai ke luar negeri. Mereka juga harus melakukan wajib lapor. Selama menjalani masa bebas bersyarat, mereka tidak boleh melakukan perbuatan yang melawan hukum, karena bisa dimasukkan kembali ke dalam penjara dan baru dikeluarkan sesuai dengan lamanya masa tahanan mereka yang sebenarnya, dan lain-lain. Salah satu alasan pembebasan bersyarat itu karena napi koruptor tersebut berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan. Bagi saya, kalau berkelakuan baik selama dalam penjara itu hal biasa yang sudah sering dilakukan oleh seluruh napi. Bukan hanya napi koruptor saja yang bisa bertingkah laku baik itu. Dan bagi saya pribadi menilainya, berkelakuan baiknya para napi koruptor itu hanyalah modus belaka biar cepat dapat keringanan hukuman. Menurut saya, bebas bersyarat yang diberikan kepada pelaku maling uang rakyat ini sangat tidak manusiawi, sangat-sangat melukai dan mencederai rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan sangat tidak berkeadilan. Mereka-mereka itu kan penjahat berdasi, pencuri uang rakyat, memperkaya diri mereka sendiri, dan menyengsarakan rakyat kecil, yang kaya tambah kaya, dan yang miskin tambah miskin dan mati kelaparan. Tapi kalau diberikan bebas bersyarat seperti ini kan sangat melukai rasa keadilan, melecehkan wibawa hukum, dan tidak menimbulkan efek jera, dan ujung-ujungnya praktik korupsi akan terus merajalela di negeri ini. Ada beberapa pejabat, termasuk menteri dan anggota DPR, yang mendukung pembebasan bersyarat terhadap napi koruptor. Seperti dari Menko Polhukam Bapak Mahfud MD. Menurutnya, pemerintah tidak bisa mengintervensi narapidana kasus korupsi yang mendapat program bebas bersyarat. Soal pembebasan bersyarat, tentu peraturan perundang-undangannya sudah secara formal memenuhi syarat dan harus diketahui.
pemerintah tidak boleh ikut masuk ke urusan hukum, kata Mahfud. Menurutnya, keputusan hakim dalam memberikan bebas bersyarat terhadap narapidana kasus korupsi maupun kasus lainnya merupakan proses ketatanegaraan yang harus dihormati. Menurutnya lagi, program pembebasan bersyarat maupun pengurangan jumlah masa hukuman merupakan keputusan dari majelis hakim atau pengadilan yang tidak bisa diintervensi. Kita membawanya ke pengadilan dengan bukti-bukti yang kuat. Kalau sudah hakim berpendapat bahwa hukuman yang layak seperti itu, ya kita tidak bisa ikut campur, katanya. Selain Mahfud MD, ada juga pernyataan dari DPR. Ketua Komisi 3 DPR RI, Bambang Wuryanto, atau yang biasa kita kenal dengan Bambang Pacul, membela keputusan Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham yang membebaskan 23 napi korupsi dengan syarat. Bambang menilai keputusan Kemenkumham tersebut telah sesuai dengan undang-undang. Dia membantah dalil keadilan terkait keputusan tersebut. Sementara itu, menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Profesor Edward Omar Syarif, mengatakan pembebasan bersyarat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Oke, kita pahamilah saja bahwa apa yang disampaikan oleh ketiga tokoh tadi mengenai pembebasan bersyarat terhadap maling uang rakyat itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang kita balik bertanya lagi kepada ketiga orang tersebut, yakni Pak Mahfud MD, anggota DPR Bambang Pacul, dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Edward Omar. Undang-undang tersebut dibuat oleh siapa? Ya, semua kita tentu tahu bahwa undang-undang dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Pertanyaannya lagi, kenapa dalam peraturan perundang-undangan tersebut begitu ringan saja hukuman terhadap para koruptor? Dan kenapa begitu enak saja mereka mendapatkan keringanan hukuman dengan pembebasan bersyarat? Enak saja mereka, sudah curi uang rakyat yang begitu banyak, terima sogokan sana-sini, korbannya adalah rakyat kecil, malah hukumannya diringankan. Sebenarnya yang salah di sini bukanlah undang-undangnya, tapi yang salah atau error di sini adalah mereka-mereka yang membuat peraturan perundang-undangan tersebut. Entahlah, mungkin mereka yang memproduksi undang-undang tersebut memang sengaja membuat aturan seperti itu, supaya kelak nanti kalau mereka terlibat dalam kasus korupsi, maka mereka juga akan mendapatkan keringanan hukuman seperti maling uang rakyat yang lainnya. Dan yang anehnya lagi adalah pemerintah ajukan rancangan undang-undang penyitaan aset koruptor, tapi ditolak DPR. Hal inilah yang kemudian semakin menambah kecurigaan dari masyarakat kalau DPR memang tidak punya niat dan semangat yang tinggi dalam memberantas korupsi. Bahkan seperti yang sudah saya bilang tadi, publik curiga kalau ada oknum-oknum di DPR sana yang memang sengaja membuat peraturan perundang-undangan yang meringankan maling uang rakyat. Karena memang oknum yang terlibat dalam pembuatan undang-undang itulah diduga ingin juga melakukan korupsi, terima sogokan, dan lain sebagainya. Sayangnya sampai saat ini belum ada pergerakan dari mahasiswa yang mengatasnamakan rakyat lalu melakukan aksi demonstrasi besar-besaran menuntut supaya DPR setujui rancangan undang-undang penyitaan aset koruptor. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah kita sebagai warga negara yang baik jangan sekali-sekali memberikan sedikit ruang dan kesempatan kepada mantan napi koruptor untuk menduduki jabatan-jabatan penting baik di daerah maupun pusat, baik itu jadi bupati, gubernur, atau anggota DPR, dan lain-lain. Demikian sedikit opini dan masukan dari saya, dan sampai jumpa. Terima kasih.